Bab 1063, Pembunuhan diam-diam. Namun, setelah mengelilingi kediaman keluarga Winsley, Valentino mengendarai mobilnya dan pergi tanpa ragu. Seketika, dia langsung menepis semua pikirannya. Dalam jarak 2 kilometer dari kediaman keluarga Winsley, selalu ada militer yang berpatroli. Semakin dekat dengan kediaman keluarga Winsley, semakin ketat juga penjagaannya. Untuk sementara, Valentino belum tahu apakah mereka juga dibekali senjata api. Namun, kalau dipikir-pikir, mereka pasti dibekali senjata api. Sistem keamanan yang sangat ketat ini membuat Valentino terkejut. Dari kota Neo sampai kota Vero, Valentino telah banyak bertemu dengan keluarga besar. Namun, tidak ada satupun keluarga yang bisa dibandingkan dengan keluarga Winsley di kota makmur. Valentino semakin mengerti, bahkan keluarga Winsley yang merupakan 4 keluarga kecil saja memiliki pertahanan seketat ini. Lantas, seberapa menakutkannya keluarga Arden yang merupakan salah satu dari 3 keluarga besar. Tidak perlu dibayangkan, semua orang tahu betapa ketatnya penjagaan keluarga Arden. Jadi, Valentino menepis semua pemikirannya dan kembali ke kediaman. Awalnya, Valentino berpikir untuk menggunakan cara lain, tapi sekarang tampaknya dia hanya bisa mendekati keluarga Winsley. Setelah itu, baru meminta keluarga Winsley untuk merekomendasikannya kepada keluarga Arden. Keesokan hari, Valentino tidak ada kegiatan. Dia diundang oleh Jesslyn untuk pergi melihat pemandangan indah kota makmur. Valentino berpikir, keluarga Arine berada di belakang Jesslyn. Bagaimanapun juga, keluarga Arine merupakan salah satu dari 4 keluarga kecil. Mereka pasti lebih memahami situasi kota makmur dibandingkan dengan Arisen. Jadi, Valentino tidak menolaknya. Dia dengan mudah mendapatkan informasi dari Jesslyn, bahkan mendengar informasi yang tidak diketahui oleh Arisen. Pertempuran bisa dimenangkan saat kita mengenal diri sendiri dan juga memahami musuh. Sebelum bertemu dengan keluarga Arden, Valentino harus membuat persiapan yang matang. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Selama 2 hari terakhir, Valentino menggunakan waktunya untuk mengelilingi kota makmur dengan ditemani Jesslyn. Selama 2 hari Valentino berada di kota makmur, kota Neo dan beberapa tempat lain juga tidak tenang. Sejak menyerang, keluarga Wijaya tidak pernah berhenti. Setiap serangan semakin ganas dan kejam. Dalam waktu 2 hari, belasan cabang asosiasi Valentino Empire kembali dihancurkan. Cabang-cabang di kota itu dibangun oleh seluruh anggota asosiasi Valentino Empire dengan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka. Mereka menghabiskan beberapa bulan untuk membuat sebuah pencapaian kecil. Namun, di hadapan keluarga Wijaya dan ditambah dengan bantuan di atas, asosiasi Valentino Empire sama sekali tidak bisa menghadapinya. Dalam kondisi tidak berdaya, setiap cabang asosiasi Valentino Empire hanya bisa mundur, mengumpulkan dana dan kembali ke kota Neo. Setiap kehilangan satu tempat, asosiasi Valentino Empire akan mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini merupakan pukulan moral yang besar bagi mereka. Setiap orang merasa frustrasi, tapi juga tidak ada yang bisa dilakukan. Sebelum Valentino pulang, mereka hanya bisa melaksanakan rencana yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, keluarga Wijaya yang berada di Pulau Wire. Saat ini, wajah Timothy juga terlihat masam. Apa katamu? Orang-orang kita dibunuh. Timothy mengulurkan tangan, lalu menarik kerah salah seorang prajurit keluarga Wijaya dan melotot sambil meraung. Tuan Muda Timothy, sebenarnya juga tidak bisa bilang dibunuh. Kedua pihak bertemu, lalu terjadi baku tembak. Kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Jawab prajurit keluarga Wijaya dengan cepat. Timothy mendorong prajurit itu, lalu mendengus dingin dan berkata, Senjata api Tommy telah disita. Dari mana mereka mendapatkan senjata api? Oh iya, bukankah kalian memasuki kota Neo secara rahasia? Bagaimana bisa tertangkap oleh mereka? Kata Timothy dengan dingin. Prajurit ini terlihat ragu sejenak, tapi akhirnya dia tetap melaporkan yang sejujurnya. Tuan Muda Timothy,
sebenarnya aku merasa orang-orang itu tidak seperti bawahan Tommy. Kita dan mereka bertemu di luar kota secara tidak sengaja. Melihat maksud mereka, mereka juga ingin memasuki kota Neo. Kemudian, entah bagaimana ceritanya, kedua belah pihak pun bertarung. Begitu mendengarnya, Timothy langsung menoleh dan bertanya. Apa maksudnya? Bukan orang Tommy? Memangnya ada pihak ketiga yang ikut campur di dalam permainanku dan Tommy? Tidak mungkin. Semakin dipikirkan, Timothy semakin merasa janggal. Namun, prajurit keluarga Wijaya kaya akan pengalaman tempur, dia tidak mungkin salah menilai. Kenapa kamu mencurigai bahwa orang-orang itu bukanlah bawahan Tommy? Timothy mengernyitkan matanya. Gaya tempurnya berbeda. Selama bertempur, lawan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingat, saat menembak, Chris dan orang-orang yang berada di bawah Tommy selalu berteriak lebih keras daripada tembakan mereka. Berbeda dengan orang-orang ini, tidak peduli dari gaya maupun kualitas bertempur, mereka berbeda dengan Chris dan orang-orangnya. Kata prajurit keluarga Wijaya dengan tegas. Timothy mengerutkan alisnya. Kalau memang begitu, masalah ini tampak cukup menarik. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Tanya Timothy sambil menaruh tangannya di belakang. Kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Setelah tembakan satu ronda, masing-masing pihak pun mundur. Meskipun begitu, sebagian kecil orang-orang kita telah berhasil memasuki kota Neo. Kita bisa segera memasukkan mata-mata ke dalam kelompok bawahan Tommy. Mereka bisa menjadi mata-mata kita dan melaporkan kondisi di sana. Kalau dibutuhkan, mereka bisa beraksi kapan saja. Kata prajurit berbaju hitam ini sambil tersenyum. Baik, kerjamu sangat bagus. Tatapan kekejaman melintas di mata Timothy. Meskipun hanya satu orang, asalkan orang Timothy bisa menyusup ke dalam kota Neo, itu sudah bisa memberikannya bantuan yang besar. Semua ini adalah alat tukar-menukar Timothy. Mengenai lawan yang ditemui dalam pertempuran kali ini, Timothy sendiri tidak begitu memikirkannya. Timothy merasa, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang Tommy. Apakah ada kabar mengenai Tommy yang berada di kota Neo? Tanya Timothy. Ini. Wajah prajurit yang mengenakan pakaian hitam ini terlihat muram. Dia pun menjawab dengan suara kecil. Di dalam data penumpang yang berangkat ke kota makmur pada hari itu, tidak tercantum nama Tommy maupun Valentino. Ada banyak orang yang bermarga Wijaya. Dari kota Neo sendiri sudah berjumlah ratusan orang dan juga sulit untuk diselidiki. Timothy mengerutkan alis dan berkata, bagaimanapun, Tommy pasti pergi ke kota makmur. Jadi, utus saja orang untuk pergi ke kota makmur dan membunuhnya. Kapan ahli seni bela diri luar akan tiba? Prajurit yang mengenakan pakaian hitam segera menjawab. Paling lambat, besok malam mereka akan tiba di kediaman keluarga Wijaya. Baik. Setelah mereka tiba, segera beritahu aku. Aku sendiri yang akan mengatasinya. Kekejaman kembali melintas di mata Timothy. Prajurit yang mengenakan pakaian hitam pun menganggukkan kepala, lalu bertanya dengan ragu-ragu. Tuan Muda Timothy, apakah kita tidak punya cabang di kota makmur? Kenapa tidak menyuruh mereka untuk mencari tahu jejak keberadaan Tommy? Timothy tertegun sejenak, lalu melambaikan tangan dan berkata, aku tahu batasannya. Pergilah. Baik. Prajurit yang mengenakan pakaian hitam pun memberikan hormat dan pamit. Timothy mengerutkan alisnya sambil bergumam sendiri. Aku sangat ingin mendirikan cabang di kota makmur. Semua ini salah kakeknya Tom yang bodoh itu. Pada waktu itu, entah kesepakatan apa yang dibuat di antara Tuan Besar Wijaya dan keluarga Arden. Pokoknya, keluarga Wijaya boleh mendirikan cabang di semua kota yang berada di negara Nagon, kecuali kota makmur. Timothy tidak tahu apakah ini adalah ide Tuan Besar Wijaya atau sosok penting yang berasal dari keluarga Arden. Jadi, Timothy tidak berani bertindak sembarangan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Timothy rela melepaskan kota makmur yang begitu sejahtera? Sudahlah, tidak apa-apa. Asalkan mengawasi beberapa orang penting itu, Tommy pasti akan ditemukan.
Timothy mendengus, setelah kedatangan para ahli seni bela diri luar, Valentino akan mati. Di kota makmur. Besok adalah hari perayaan ulang tahun keluarga Winsley. Valentino harus bersiap-siap. Addison datang di pagi buta untuk membahas masalah besok dengan Valentino. Bab 1064, menyesuaikan keinginannya. Tuan Valentino, aku sudah mendapatkan surat undangannya. Besok kita bisa pergi ke pesta ulang tahun Tuan Besar Winsley. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, besok yang menghadiri pesta begitu banyak. Aku rasa kamu tidak akan punya kesempatan lain untuk berbincang dengannya selain saat mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Ujar Addison dengan sedikit pusing. Valentino memang sudah berhasil memasuki gerbang keluarga Winsley dengan memanfaatkan pesta ulang tahun keluarga Winsley. Namun, masalahnya adalah bagaimana caranya berbincang dengan Tuan Besar Winsley. Bagaimanapun juga, Valentino bukanlah orang yang dikenal di kota ini. Dia tidak punya latar belakang yang kuat sama sekali. Sedangkan dengan status Addison, keluarga Winsley juga belum tentu akan memedulikannya. Kita hanya bisa meminta bantuan Tuan Besar Winsley saat memberinya selamat. Itu artinya, saat memberi hadiah, kita harus menarik perhatian Tuan Besar Winsley agar dapat melanjutkan rencana kita selanjutnya. Valentino mengangguk pelan. Betul, perkataan Tuan Lano sangat tepat. Addison mengangguk dan menjawab. Tapi saat memberi selamat, kita juga tidak bisa berkata secara langsung bahwa kita ingin Tuan Besar Winsley merekomendasikan keluarga Arden, kan? Pasti akan ada banyak tamu yang hadir besok, tentu saja mereka tidak boleh menyebutkan niatan mereka di depan publik. Tolong cari tahu apa yang disukai Tuan Besar Winsley. Selama kita bisa menemukan hadiah yang tepat, maka kita bisa menggerakkan hati Tuan Besar Winsley. Lalu kita bisa berhubungan dengannya lebih lanjut. Valentino juga sedikit pusing. Namun, dia tahu kalau hal-hal ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru, jadi dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Baik, Tuan Valentino. Aku akan melaksanakannya sekarang juga dan kembali ke sini nanti malam. Addison mengangguk-anggukan kepalanya, lalu pergi melaksanakan perintah tersebut secara pribadi. Addison juga tidak berani membelakangkan hal yang berhubungan dengan takdir asosiasi Valentino Empire untuk kedepannya. Setelah Addison pergi, Valentino memainkan gelas tehnya sambil memikirkan urusan besok. Jika ingin bertemu dengan keluarga Arden, dia harus menemui Tuan Besar Winsley terlebih dulu. Karena itu, pesta ulang tahun keluarga Winsley besok sangat penting. Kalau Valentino bisa membuat Tuan Besar Winsley memperhatikannya saat pesta ulang tahun keluarga Winsley besok, urusan kedepannya akan menjadi jauh lebih mudah. Kalau tidak, Valentino tidak punya status atau latar belakang apapun di kota makmur, mana mungkin dia bisa menemui Tuan Besar Winsley secara pribadi. Namun, tamu undangan yang akan hadir di pesta ulang tahun besok sangatlah banyak. Tidak semudah itu untuk membuat Tuan Besar Winsley memperhatikan dan memedulikan Valentino. Akan tetapi, selama Valentino bisa mengetahui hal yang disukai oleh Tuan Besar Winsley, dia akan memberikan hadiah sesuai dengan keinginan Tuan Besar Winsley. Mungkin hal itu akan membuat situasi berubah. Semakin Valentino memikirkannya, dia jadi semakin bingung. Hal yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu kabar baik dari Addison. Saat waktu mendekati siang hari, Jocelyn menelepon lagi untuk mengajak Valentino keluar. Valentino tidak menolaknya. Selama mereka berhubungan beberapa hari ini, Jocelyn memberikan kesan yang cukup baik pada Valentino. Dia juga telah memberitahu cukup banyak hal mengenai kota makmur pada Valentino. Tentu saja tanpa berlama-lama lagi, Jocelyn langsung melaju ke tempat tinggal Valentino untuk menjemputnya. Mobil ini dimodifikasi dengan baik. Puji Valentino sambil memandang BMW milik Jocelyn. Seluruh bagian mobil itu ditempel dengan lapisan cat berwarna pink yang membuatnya terlihat sangat feminin. Tentu saja, aku menghabiskan cukup banyak uang untuk ini. Jocelyn sudah cukup akrab dengan Valentino, jadi dia juga berbicara dengan lebih santai. Sebuah mobil yang cantik dengan gadis yang cantik. Walaupun hari ini Jocelyn berpakaian sederhana, tapi aura dari dalam dirinya sangat sulit disembunyikan. Stoking warna kulit tebal dipasangkan dengan sebuah terusan musim semi sederhana.
Penampilan itu terlihat indah dan modis, tanpa menghilangkan daya tarik. Hari ini mau kemana? Sebagai seorang tuan rumah, aku akan membawamu melihat pemandangan indah kota makmur. Jawab Jesslyn sambil tersenyum. Walaupun beberapa hari ini dia diminta untuk berteman dengan Valentino oleh keluarganya, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bermain-main sesuka hati selama beberapa hari. Jalan kemana saja boleh? Valentino tersenyum tipis. Kalau begitu, kita pergi ke tembok besar saja. Bukankah ada pepatah yang berkata bahwa orang yang gagal mencapai tembok besar bukanlah seorang pahlawan? Aku akan membawamu ke sana untuk menjadi pahlawan. Jesslyn juga mengerjakan sesuatu dengan tangkas dan teguh. Setelah mengatakan itu, dia langsung melaju ke arah tembok besar. Valentino juga tidak banyak berkata-kata, tamasya bukanlah prioritas utamanya. Hal yang sangat menariknya adalah cerita mengenai situasi kota makmur yang keluar dari mulut Jesslyn. Valentino juga sangat ingin tahu mengenai sejarah perkembangan ketujuh keluarga di kota makmur. Namun saat Jesslyn baru saja melaju sebentar, dia menerima sebuah panggilan dan langsung berputar balik dengan tidak berdaya. Teman-temanku mendengar bahwa aku sudah pulang dan ingin berkumpul bersama denganku. Kita tidak jadi ke tembok besar hari ini. Apa kamu mau ikut aku? Kalau kamu tidak mau ikut, aku akan mengantarmu pulang sekarang juga. Tanya Jesslyn dengan penuh perhatian. Aku tidak ikut saja, aku masih ada urusan nanti malam. Jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Oke. Jesslyn berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau ikut saja? Keluarga teman-temanku memiliki sedikit latar belakang, mungkin berteman dengan mereka akan membantumu. Walaupun kamu dapat mengandalkan arisan, koneksi yang paling dapat diandalkan adalah koneksi yang dibangun sendiri. Ujar Jesslyn dengan sungguh-sungguh. Valentino merenung sejenak dan berpikir bahwa perkataan Jesslyn ada benarnya juga, jadi dia tidak menolak lagi. Setelah melihat Valentino setuju, Jesslyn langsung merasa sangat senang dan melaju ke tempat yang sudah disepakati dengan cepat. Hotel 5 Bintang Great Plaza. Tempat ini merupakan kombinasi antar makan, minum, dan hiburan yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan orang-orang. Selama ada uang, kamu bisa menikmati pelayanan tersebut. Tempat ini adalah salah satu tempat pemborosan uang yang paling terkenal di kota makmur. Dikatakan bahwa ruangan pribadi yang paling murah berharga minimum 176 juta. Namun bagi Jesslyn, ini tentu saja bukan hal yang besar. Keduanya dituntun oleh pelayan masuk ke dalam ruangan pribadi. Ruangan pribadi ini sangat mewah dan luas. Terdapat berbagai fasilitas hiburan dan rekreasi yang disusun sesuai kategori di dalam ruangan pribadi tersebut. Bahkan ada bagian yang memiliki tepian emas. Tampaknya, biayanya pasti jauh lebih dari 176 juta. Saat belasan pria dan wanita yang ada di ruangan pribadi tersebut melihat kedatangan Jesslyn, mereka langsung berdiri dan menyapanya. Jesslyn tampaknya sangat disenangi, dia membalas sapaan mereka dengan senyuman. Dari penampilan belasan orang itu, dapat dilihat bahwa tampaknya keluarga mereka cukup kaya. Bagaimanapun juga, orang-orang yang memiliki kemiripan cenderung untuk berkumpul bersama. Teman-teman Jesslyn tentu saja bukan orang biasa. Namun, ketika pria dan wanita ini melihat Valentino, mereka langsung terkaget dan memandang satu sama lain. Kak Jesslyn, siapa orang ini? Tanya seorang wanita berambut panjang. Ini temanku, namanya Lanu Wijaya. Jesslyn memperkenalkannya ke orang lain sambil tersenyum. Orang-orang tersebut tercengang lagi. Mereka sudah berteman dengan Jesslyn cukup lama, kapan mereka pernah melihat Jesslyn bergaul bersama lawan jenis. Karena itu sekarang, suasana di ruangan pribadi tersebut jadi sedikit hening. Seorang wanita yang tercengang selama beberapa detik langsung menarik Jesslyn ke sisinya dan bertanya. Kak Jesslyn, ini bukan pacarmu, kan? Kalau kamu mau mencari pacar, jangan mencari yang seperti ini. Dia tidak tampan, dari gaya berpakaiannya, dia juga tidak terlihat seperti orang yang punya latar belakang apa-apa. Bagaimana kamu bisa menyukainya? Bab 1065, Perbedaan Tokoh Besar dan Ikan Teri.
Jesslyn merasa sedikit canggung. Dia berkata dengan pelan. Dia bukan pacarku, hanya teman. Selain itu, kamu jangan meremehkan Lano. Latar belakangnya jauh lebih hebat daripada latar belakang kalian. Cih! Wanita itu tetap memandang rendah Valentino. Dia pun bergumam. Harga pakaiannya saja tidak sampai 4 juta. Bahkan tasku lebih mahal. Kaya dan latar belakang hebat dari mana? Jesslyn juga tidak repot-repot menjelaskan. Dia meminta semua orang untuk duduk. Ruang VIP ini sangat besar, bisa digunakan untuk makan dan bersenang-senang pada saat yang sama. Harganya tentu saja tidak murah. Pada saat ini, Jesslyn sedang bersenang-senang dengan liar bersama teman-temannya. Ada beberapa pemuda yang bisa ditebak bahwa mereka anak orang kaya. Pemuda-pemuda itu saling bertatapan lalu berjalan menghampiri Valentino. Di antara mereka ada satu pemuda yang merangkul bahu Valentino dengan so akrab. Kening Valentino pun berkerut. Dia memiringkah tubuhnya untuk menyingkirkan lengan pemuda itu. Chris dan Mario saja tidak berani merangkul Valentino, jadi Valentino juga tidak akan membiarkan anak-anak orang kaya kota makmur ini. Hei, bro, kamu agak cuek, ya? Seru seorang pemuda. Pemuda itu berbicara dengan sangat keras, membuat Jesslyn dan beberapa perempuan lain dapat mendengarnya dengan jelas. Jesslyn membeku, kemudian langsung menoleh. Pemuda itu berdiri dan berkata, Kak Jesslyn, temanmu ini tidak sopan sekali. Aku melihat kita dekat makanya aku merangkul bahunya, tapi dia malah mendorongku. Jesslyn mengerutkan alisnya. Pemuda ini bernama Filbert Roven, latar belakangnya di kota makmur juga tidak sederhana. Walaupun keluarganya tidak sebanding dengan keluarga Arine yang merupakan salah satu dari 4 keluarga kecil, tapi kekuasaannya lumayan luar biasa. Hal terpenting adalah Filbert dengan Kristo lumayan dekat. Dengar-dengar keluarga mereka bahkan bekerja sama. Di antara orang-orang yang ada di sini, kecuali Jesslyn, posisi Filbert juga tinggi. Maka itu, saat mendengar ucapan Filbert, banyak orang langsung berdiri di sebelah Filbert dan menatap Valentino dengan alis berkerut. Seorang wanita dengan riasan menor yang berdiri di samping Filbert pun bergumam. Dasar tidak tahu diri. Apa katamu? Jesslyn melotot wanita itu, kemudian berkata, Filbert, Lano tidak suka orang merangkul bahunya, jadi jangan mengganggunya lagi. Akan tetapi, meskipun Jesslyn berkata demikian, dalam hati dia tetap menggerutu Valentino. Jesslyn mengajak Valentino kemari agar dia bisa mengenal lebih banyak orang dan membangun koneksinya sendiri. Alhasil Valentino malah menyanyiakan niat baik Jesslyn. Oh, tidak suka? Baiklah, baiklah. Raut wajah Filbert menjadi sedikit masam. Dia mengangguk sambil menggertakkan giginya. Kak Jesslyn, aku rasa temanmu agak keterlaluan. Siapa yang berani bersikap kurang ajar pada Kak Filbert? Kata seorang wanita sambil mengernyit. Setelah itu, orang lain langsung mulai berbicara untuk menjilat Filbert. Makanya, aku tidak mengerti banyak peribahasa, tapi aku mengerti apa maksudnya lakukan apa yang dilakukan penduduk setempat karena dia ingin memasuki lingkaran kita, dia harus bersikap seperti peribahasa itu. Aku rasa dulu dia tidak pernah datang ke tempat semewah ini. Hari ini juga berkat Kak Jesslyn, dia baru mempunyai kesempatan kemari. Dia hanya orang kampungan yang kebingungan. Yang penting dia terbiasa. Selalu ada orang yang pura-pura hebat dan tidak tahu diri. Bagaimana Kak Jesslyn bisa mengenal orang seperti dia? Pakaiannya dari atas ke bawah tidak sampai 4 juta. Kalau aku berpakaian sepertinya, aku akan terlalu malu untuk keluar. Untuk menjilat Filbert, orang-orang ini menghina Valentino. Seakan-akan orang dengan status Valentino seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini. Mendengar orang-orang di sekitarnya sangat berisik, Valentino pun menghela napas dalam hati. Kekuatan koneksi memang penting sekali. Namun, koneksi yang diinginkan Valentino bukanlah teman-teman sekelas Jesslyn. Tokoh besar yang sebenarnya berbeda dari ikan-ikan teri ini. Valentino memang meremehkan para anak orang kaya kota makmur ini.
Menurut Valentino, perilaku dan perbuatan mereka sangat kekanak-kanakan. Kehebatan seseorang bukan datang dari mulut. Cukup. Apa kalian ingin mempermalukanku? Ucap Jesslyn dengan wajah yang sangat masam. Lalu, dia berjalan menghampiri Valentino. Begitu Jesslyn mengatakan itu, semuanya langsung membungkam mulut mereka. Namun, mereka tetap tidak sudi terhadap Valentino. Semakin Philbert melihat Valentino, dia semakin kesal. Jadi, Philbert berkata kepada Jesslyn, Kak Jesslyn, kita sudah berteman bertahun-tahun, sedangkan Lano ini entah datang dari mana. Apa kamu mau menjadi musuh kami hanya karena dia? Kalian memang temanku, tapi Lano juga temanku. Kalau kalian mengatainya, itu berarti kalian mengataiku juga. Jawab Jesslyn dengan serius sambil berdiri di depan Lano. Philbert tertegun sejenak, lalu berkata, Kak Jesslyn, kamu seharusnya berteman dengan orang yang selevel denganmu. Kamu ini anggota keluarga dari 4 keluarga kecil. Orang biasa tidak boleh memanjat tangga sosial melaluimu. Aku sejak kecil sudah tinggal di kota makmur, tapi tidak pernah mendengar ada keluarga besar yang bermarga wijaya. Lano, apa aku boleh tahu kamu dari mana? Philbert menoleh lalu melihat Valentino dengan tatapan menghina dan meremehkan. Karena Philbert dekat dengan Christo dan tahu kalau Christo sedang mengejar Jesslyn, jadi dari awal Philbert sudah merasa sedikit kesal melihat Jesslyn mengajak Valentino ke sini. Lalu saat dia merangkul bahu Valentino, Valentino malah mendorongnya. Hal ini membuat Philbert semakin marah. Karena 2 alasan ini, hari ini Philbert harus membuat Valentino mempermalukan dirinya sendiri. Dari kota lain, kota Vero. Jawab Valentino dengan datar. Identitas Lano berasal dari kota Vero, jadi tentu saja Valentino mengatakan kalau dirinya adalah orang kota Vero. Hahaha. Orang sekecil kota Vero juga beraninya datang ke kota makmur? Sepertinya dulu aku pernah mendengar orang bilang kalau keluarga hebat kota Vero sangat membanggakan seni bela diri mereka. Bagaimana kalau kamu menunjukkan kemampuanmu kepada semua orang? Kata Philbert dengan penuh arti. Kak Philbert, berhenti bercanda. Tadi kamu sudah bilang kalau keluarga hebat kota Vero yang membanggakan seni bela diri mereka. Bukan sembarang orang dapat melakukannya. Kata seorang pemuda yang berada di belakang Philbert dengan nada suara menghina. Benar juga, ya. Philbert menepuk dahinya dan pura-pura bersikap menyalahkan dirinya. Philbert? Jesslyn membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Kak Jesslyn! Philbert mengerutkan keningnya sambil berkata, Aku tahu kalian teman, tapi apa kamu tidak merasa kamu terlalu ikut campur? Kalian hanya teman, apakah kamu perlu begini hanya karena kami mengatainya sedikit? Kamu membuatku curiga kalau hubungan kalian tidak hanya sekedar itu. Kata-kata Philbert dapat dianggap sedang menantang Jesslyn. Orang lain pun menatap Jesslyn dengan penuh makna. Tak disangka, Jesslyn tetap bersikap teguh. Dia mendengus, lalu berkata, Curiga? Kamu curiga apa? Kamu curiga kalau Lano adalah pacarku? Kalau begitu, kamu tidak perlu merasa curiga lagi. Lano memang pacarku. Begitu ucapan itu keluar, ruang VIP langsung menjadi hening. Kata-kata Jesslyn seperti suara petir yang menggelegar, mengejutkan semua orang. Bahkan Valentino sendiri pun kaget. Dia benar-benar terdiam. Walaupun Valentino sudah bersama Jesslyn selama 2 hari, dia benar-benar tidak menyangka kalau Jesslyn adalah orang yang sangat berani. Bab 1066, teman main. Selain Valentino dan Jesslyn, semuanya melebarkan mata mereka dan menatap Jesslyn dengan terkejut. Kemudian, semuanya menoleh ke arah Valentino dan menatapnya dengan tidak senang. Pria bertampang biasa dengan latar belakang sederhana ini bisa membuat wanita idaman seperti Jesslyn menyukainya? Semua orang tidak mengerti apa yang membuat Jesslyn menyukai Valentino. Sekarang apa aku punya hak untuk menghalangimu, kan? Lano adalah pacarku, jadi kamu tidak boleh mengatainya. Kata Jesslyn dengan datar sambil menatap Philbert dengan kesal.
Filbert tercengang, mulutnya bergerak, tapi dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Jika Valentino dan Jesslyn hanya teman biasa, maka Filbert tentu saja bisa mengatai Valentino. Akan tetapi, jika Valentino adalah pacarnya Jesslyn, itu berarti Valentino mempunyai dukungan keluarga Arine. Filbert juga tidak berani bersikap keterlaluan. Kak Jesslyn, kami bukan ingin mengataimu. Tapi, dengan latar belakang dan kecantikanmu, banyak sekali tuan muda kota makmur yang ingin mengejarmu. Misalnya, Tuan Muda Kristo. Bukankah dia jauh lebih hebat daripada Lano? Kata wanita berambut panjang itu. Tinggal di kota makmur negara Nagon sejak kecil membuat anak-anak orang kaya ini merasa mereka sangat hebat. Bagi mereka, semua orang yang dari luar kota makmur adalah orang kampungan. Ini keputusanku. Terima kasih. Ucap Jesslyn dengan sangat tegas. Wanita itu menghela napas, lalu dia pun membungkam mulutnya. Namun, semua orang semakin tidak menyukai Valentino. Pecundang dari kota Fero ingin menjadi pacar Jesslyn. Dasar orang tidak tahu diri. Filbert bahkan ingin menelepon Kristo sekarang juga untuk memberitahunya hal ini. Lano, kenapa rambutmu berantakan? Tanya Jesslyn sambil perlahan-lahan mendekatkan mulutnya ke telinga Valentino. Dia berbisik. Aku mengajakmu kemari untuk membuat teman, kenapa kamu malah bersikap seperti ini? Apa kamu tidak mau berkenalan dengan mereka? Banyak teman, banyak rezeki. Apa kamu tidak mengerti? Nada suara Jesslyn terdengar sedikit kecewa. Dia merasa Valentino sedikit sombong. Apa Valentino mengira karena dia mengenal Arisen, jadi dia boleh merajalela di kota makmur? Kalau begitu, Jesslyn merasa Valentino terlalu polos. Ada beberapa teman hanya bisa dianggap sebagai teman main. Ada beberapa masyarakat yang hanyalah masyarakat tidak penting. Valentino berkata, berteman dengan orang-orang ini hanya membuang waktuku. Kamu! Jesslyn tercengang mendengar perkataan Valentino. Setelah itu, dia berbisik. Mereka juga temanku, kamu tidak boleh mengatai mereka seperti itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh mencoba. Ucap Valentino dengan yakin sambil tersenyum. Bagaimana mencobanya? Tanya Jesslyn sambil mengernyit. Kamu pikirkan sendiri. Jawab Valentino sembari menepuk-nepuk bajunya. Saat ini Jesslyn dan Valentino sedang berbicara dengan berbisik-bisik. Hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Namun, di mata Filbert dan yang lainnya, keduanya terlihat seperti sedang berpelukan. Banyak wanita yang menggelengkan kepala dan mendesah. Orang yang paling marah adalah Filbert. Menurutnya, Kristo dan Jesslyn barulah pasangan yang cocok. Selain itu, Filbert sendiri juga menyukai Jesslyn. Hanya saja, dia takut kepada Kristo, jadi Filbert tidak berani menunjukkan perasaannya. Sekarang dia malah menyaksikan seorang pria yang bukan siapa-siapa sedang bermesraan dengan Jesslyn. Pemandangan itu benar-benar membuatnya muak. Filbert menarik napas dalam-dalam lalu dia memutar bola matanya. Dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, sekarang Lano adalah teman baik kami. Setelah mendengar perkataan Filbert, Valentino melihatnya dengan ekspresi datar. Orang lain juga merasa sedikit curiga. Tadi suasana antara Filbert dan Lano masih terasa sedikit menegangkan. Semenit kemudian, Filbert tiba-tiba berubah menjadi begini ramah. Jesslyn juga menatap Filbert dengan bingung. Akan tetapi, Jesslyn tidak tega menegur Filbert lagi. Jadi dia berkata, Lano, Filbert orangnya terus terang, jadi kamu jangan masukkan ke dalam hati. Kita semua ini teman. Kalau bisa, Jesslyn benar-benar berharap Lano bisa mengenal lebih banyak orang. Jesslyn mengabaikan perkataan Valentino yang mengatakan kalau teman-temannya ini tidak pantas dianggap menjadi teman. Kening Valentino berkerut. Dia benar-benar tidak ingin menghabiskan waktunya bersama Filbert dan yang lainnya. Namun, jika Valentino pergi sekarang juga, itu akan mempermalukan Jesslyn. Jadi, setelah bimbang sejenak, Valentino akhirnya duduk. Kak Jesslyn,
tadi ada kesalahpahaman di antara aku dengan Lano. Jadi, kami akan menyelesaikannya sendiri. Kalian para wanita pergilah mengobrol, ujar Filbert dengan tampang ceria. Jocelyn ragu, dia sedikit tidak mempercayai Filbert yang sikapnya bisa berubah begini cepat. Bagaimanapun juga, dia tahu seberapa dekat Filbert dengan Christo. Aduh, Kak Jocelyn, namanya juga pria. Meskipun kami berantam, kami akan berbaikan dengan minum beberapa gelas bir, kata Filbert dengan pura-pura santai sambil mengibaskan tangannya. Setelah itu, dia memanggil Valentino untuk duduk bersamanya. Sudahlah, Kak Jocelyn. Mereka akan baik-baik saja. Cepat beritahu kami pelembab mana yang terbagus. Wanita berambut panjang itu juga mulai menarik Jocelyn. Jocelyn pun duduk dengan pasrah. Namun, dia masih merasa tidak tenang dan akan sesekali menoleh. Setelah melihat Filbert dan yang lainnya minum dengan Valentino, Jocelyn baru merasa tenang. Filbert juga melirik Jocelyn sekilas. Setelah itu, dia berkata sambil menyeringai. Lano, sebelumnya aku yang salah. Yuk, minum. Blub, blub. Filbert tersenyum sambil menyodorkan segelas penuh bir kepada Valentino. Saat beberapa pemuda yang sering minum dengan Filbert melihat itu, dalam hati mereka langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Filbert. Bagi beberapa dari mereka, ini bukan pertama kalinya mereka menuangkan gelas bir orang. Ayo, ayo. Kak Filbert benar. Hari ini pertemuan pertama dengan Lano. Bagaimanapun, kita harus minum dengan senang. Beberapa pemuda saling bertatapan, kemudian juga ikut membujuk. Mereka terlihat sangat ramah. Valentino melihat gelas bir tersebut, kemudian berkata, nanti malam aku masih ada urusan, jadi aku tidak mau minum. Lano, mana boleh begitu? Walaupun tadi ucapan Kak Filbert sedikit menyakitkan, tapi tadi kita belum berteman. Sekarang kita sudah menganggapmu sebagai teman. Kalau kamu tidak mau minum, itu berarti kamu tidak menghormati kami, kata seorang pemuda berambut cepat. Iya. Lano, apa kamu masih marah karena kejadian tadi? Pria besar itu harus lebih berlapang dada, jangan berkecil hati. Dalam sekejap, pemuda-pemuda itu mengelilingi Valentino. Mereka membujuknya dan saling menyahut. Seakan-akan jika Valentino tidak bersedia untuk minum, itu merupakan kejahatan yang sangat besar. Valentino menatap mereka semua dengan penuh arti. Kemudian, dia berkata, aku tidak mau minum. Akan gawat kalau aku mabuk. Filbert tertawa dalam hati. Dia bersikap begini sopan adalah untuk membuat Valentino mabuk. Filbert ingin membuat Valentino mabuk dan menggila agar Valentino mempermalukan dirinya sendiri. Bab 1067, tidak menunjukkan rasa hormat. Tidak apa-apa, bro. Kalau kamu mabuk sampai tak sadarkan diri, kami akan mengantarmu pulang. Tidak usah takut diperiksa orang. Selama kamu menggunakan nama Kak Filbert di daerah ini, kamu pasti akan baik-baik saja. Setelah itu, pemuda itu tiba-tiba menoleh dan bertanya, Kak Jocelyn, Lano naik apa ke sini? Mobil? Jocelyn bimbang sejenak, dia tidak tahu harus menjawab apa. Akan tetapi, Valentino langsung berkata, aku tidak membawa mobilku sendiri, tapi ikut dia. Begitu Valentino mengatakan itu, semua lelaki dan wanita itu kembali tercengang. Lano pasti seorang pria yang berpacaran bergantung pada wanita. Dia bahkan tidak mempunyai mobil dan kemari dengan naik mobil Jocelyn. Tidak apa-apa. Tidak bawa mobil lebih bagus. Kamu semakin boleh minum dengan sepuasnya. Filbert tersenyum dengan ceria. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk kunci mobil Mercedes-Benz G-Class miliknya yang ada di atas meja. Tindakannya terlihat natural, tapi sebenarnya dia sengaja melakukannya untuk pamer kepada Valentino. Wah! Kak Filbert ganti mobil lagi. Kali ini G-Class, ya? Dengar-dengar harganya lebih dari 6 miliar? Kata beberapa pemuda dengan heboh. Ini spesifikasi tertinggi. Harganya 3,78 miliar, tapi penjualnya menyukaiku, jadi dia memberiku harga 3,6 miliar.
Filbert pura-pura berlagak santai sambil melambaikan tangannya. 6,17 miliar? Beberapa pemuda terkesiap. Beberapa wanita juga tampak iri. Walaupun mereka dari keluarga yang cukup berada, bukan semua orang dapat mengendarai mobil mewah seperti Mercedes-Benz G-Class. Setelah itu, Filbert memberikan kode lewat tatapan matanya kepada beberapa pemuda. Kemudian, mereka juga mengeluarkan kunci mobil masing-masing. Dalam waktu belasan detik, semua orang yang berada di sekitar Valentino telah memperlihatkan kunci mobil mereka. Walaupun mobil lainnya tidak semewah Mercedes-Benz G-Class milik Filbert, harga mobil mereka juga bernilai miliaran. Setidaknya, mereka lebih keren daripada Valentino yang naik mobil perempuan. Selain Valentino yang di depannya hanya terdapat segelas bir, di depan belasan pemuda ini semuanya kunci mobil mewah, rokok yang bermerek mahal dan bahkan pemantik Zippo. Kalau orang biasa yang melihat perbandingan begitu kentara ini, sepertinya dia sudah sangat malu sehingga ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Filbert dan yang lainnya juga merasa Valentino seharusnya merasa seperti itu. Akan tetapi, yang mengejutkan mereka adalah Valentino tetap terlihat tenang, seakan-akan dia tidak terpengaruh sedikit pun. Kak Jesslyn, Lano bahkan tidak punya mobil? Bisik wanita berambut panjang itu. Dia. Jesslyn terdiam sejenak, lalu menjawab. Ada, tapi dia tidak mengendarainya hari ini. Wanita-wanita itu pun saling bertatapan dengan penuh arti. Lagi pula, dia bukan orang lokal Kota Makmur. Dia tidak mengendarai mobilnya sampai Kota Makmur. Jelas Jesslyn. Jesslyn merasa karena Valentino bisa mengenal Addison, itu berarti Valentino pasti bukan orang biasa. Dia pasti mampu membeli mobil. Akan tetapi, wanita-wanita ini tidak tahu kalau Valentino mengenal Addison. Maka itu, mereka merasa Valentino menyukai Jesslyn hanya karena uangnya. Kak, bukan kami ingin mengataimu, tapi kamu harus mencari pasangan yang setara denganmu. Walaupun pasanganmu tidak bisa membantu keluargamu, setidaknya dia tidak boleh menyusahkan kalian. Beberapa wanita menasihati Jesslyn lagi dengan niat baik. Jesslyn mengerutkan alisnya. Dia mengangguk untuk menunjukkan kalau dia mengerti, kemudian dia mengganti topik pembicaraan. Filbert sengaja bertanya kepada Valentino. Bro, apa kamu tidak membawa kunci mobilmu? Aku tidak punya mobil di sini. Jawab Valentino dengan jujur. Beli satu, dong. Tidak apa-apa kalau kamu bukan orang sini. Aku akan membantumu mengurus pelat mobil dan sebagainya. Ujar pemuda berambut cepak itu. Untuk sementara, aku tidak berencana untuk beli mobil baru. Ucap Valentino. Filbert langsung merasa bosan dengan percakapan ini. Dia pun melambaikan tangannya dan berkata, Ayo minum bir. Bro, karena kamu tidak bawa mobil, minumlah lebih banyak. Valentino ragu sejenak, lalu bertanya dengan penuh arti. Apa malam ini kalian tidak punya urusan lain? Tidak. Ada apa? Tanya Filbert dengan curiga. Baguslah kalau begitu. Aku takut menunda urusan kalian saat kalian mabuk nanti. Ujar Valentino dengan serius. Paf. Pemuda berambut cepak itu sedang meminum birnya. Saat dia mendengar perkataan Valentino, birnya langsung menyemprot keluar. Pemuda-pemuda lainnya termasuk Filbert juga tercengang dan saling bertatapan. Tadi mereka mengira Valentino tidak berani minum karena dia tidak pandai minum. Maksud dari kata-kata Valentino ini, dia takut mereka yang akan mabuk sampai tak sadarkan diri, kan? Hahaha. Bro, kamu pandai bercanda. Walaupun kami tidak begitu terkenal, di area Kota Makmur sekitar sini, kami terkenal pandai minum. Terutama Kak Filbert. Kami sudah sering minum bersamanya di ratusan tempat Kota Makmur, tapi Kak Filbert tidak pernah mabuk. Kata-katamu ini terdengar sedikit sombong. Beberapa pemuda ini terasa sedikit kesal. Mereka menatap Valentino seakan-akan dia ini bodoh. Kak Filbert dapat meminum arak putih dengan kadar alkohol sebesar 50% seperti sedang minum air putih. Dia bahkan baik-baik saja setelah meminumnya. Baiklah,
Hari ini aku akan menemani kalian minum. Valentino tersenyum, kemudian langsung menuang bir. Jesslyn beserta wanita lainnya juga sudah melihat apa yang terjadi di sini. Mereka pun mengelilingi Valentino dan yang lainnya. Oke. Seru. Aku paling suka teman yang seru. Bersulang. Filbert melihat para wanita sudah mengelilingi mereka, dia pun langsung mengangkat gelasnya dan berteriak. Para pemuda lainnya bersama-sama berdiri lalu menatap Valentino. Valentino menyunggingkan seulas senyum tipis. Kemudian, dia bersulang dengan semua orang. Setelah itu, semuanya langsung meneguk bir mereka. Bir yang panas itu memasuki tenggorokan masing-masing. Rasanya sangat kuat. Ayo, ayo. Jangan duduk, kita lanjut minum. Mata Filbert berkilat dengan muslihat. Dia menuang bir ke gelas Valentino lagi. Wajah Valentino tidak merah sedikit pun. Dia juga tidak berniat menolak Filbert dan membiarkannya mengisi penuh gelasnya. Bersulang! Glug! Pada gelas kedua, semua orang meneguk sampai habis juga. Orang biasa pasti tidak bisa tahan minum arak putih dengan kadar alkohol 62% 2 kali berturut-turut. Namun, Filbert dan yang lainnya tampak normal, mereka tampak baik-baik saja. Sedangkan Valentino, selain telinganya yang sedikit merah, dia juga terlihat normal. Raut wajahnya bahkan tidak berubah sedikit pun. Tentu saja, meskipun raut wajah Valentino berubah, mereka juga tidak bisa melihatnya karena topeng Valentino. Bagus. Kamu sangat pandai minum. Sekali lagi. Filbert menuang gelas ketiga sampai penuh juga. Wah, hebat. Pria yang pandai minum memang terkeren. Haha. Mari lihat siapa dari kalian yang akan pingsan dulu. Yang pingsan tidak jadi keren. Beberapa wanita yang berdiri di belakang Jesslyn saling mengobrol dengan heboh. Sedangkan Jesslyn mengerutkan alisnya dan berkata, Lano, nanti malam kamu masih punya urusan. Jangan minum terlalu banyak. Kak Jesslyn, sekarang bukan saatnya kamu mengkhawatirkan pacarmu. Filbert mengibaskan tangannya sambil berkata, Ini pertemuan pertama kami dengan Lano. Hari ini siapa yang tidak minum, itu berarti dia tidak menunjukkan rasa hormat. Bab 1068, Cara Minum Bir. Setelah itu, Filbert melihat Valentino dan berkata, Lano, aku benar, kan? Valentino tersenyum sambil berkata, Tidak apa-apa. Mereka mau minum, jadi aku akan menemani mereka minum beberapa gelas. Hanya bersenang-senang. Betul, betul. Lano paling pandai bicara. Filbert tertawa terbahak-bahak, kemudian mengajak semua orang untuk minum gelas ketiga. Jesslyn ragu sejenak, tapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tetap merasa sedikit khawatir dan marah kepada Valentino. Dia khawatir karena semua orang tahu kalau Filbert sangat pandai minum. Alasan dia marah adalah karena dia merasa Filbert sengaja mengajak Valentino minum bersama. Filbert pasti punya tujuan lain. Namun, Valentino malah tidak menjaga dirinya dengan baik. Kenapa dia bodoh sekali? Gelas ketiga. Bersulang. Filbert mengangkat gelasnya sambil melirik Valentino sekilas, kemudian dia meneguk birnya sampai habis lagi. Valentino juga tidak menolak. Setelah dia mengangkat gelasnya kepada semua orang, dia pun meneguk birnya sampai habis. Pemuda lainnya tidak ingin ketinggalan, mereka tentu saja juga minum sampai habis. Satu gelas bir tidak sampai 100 ml. Saat minum 3 gelas berturut-turut, mereka sudah minum lebih dari 250 ml bir. Selain itu, mereka minum 3 gelas bir tanpa jeda. Jadi, ada beberapa orang. Bahkan pemuda berambut cepat itu sudah berbicara dengan tidak jelas. Sebaliknya, wajah Valentino tetap tampak normal selain telinganya yang sedikit merah. Saat Valentino minum gelas pertama, tampangnya seperti itu. Kini mereka sudah minum gelas ketiga dan tampangnya juga tidak berubah. Hal ini benar-benar mengejutkan Filbert. Seperti sebelumnya, mereka minum dengan semangat.
Di antara 8 pemuda, ada 2 yang sudah tidak bisa berdiri dengan tegak. Mereka perlu memapah diri mereka sendiri dengan memegang meja. Sisanya masih baik-baik saja dibandingkan 2 pemuda itu, tapi muka mereka sudah memerah. Di antara semuanya, hanya Valentino dan Filbert yang masih terlihat normal. Akan tetapi, Filbert memahami kemampuan minumnya. Setelah minum 250 ml bir ini dengan cepat, selanjutnya dia perlu minum dengan pelan-pelan. "Mari lanjut minum sambil makan," kata Filbert kepada Valentino. Lalu, dia bersiap untuk duduk. Sebagai orang yang sering minum, Filbert tahu kalau ada beberapa orang yang sangat lambat mabuk. Jadi, sekarang Valentino terlihat baik-baik saja, tapi bukan berarti nanti dia akan baik-baik saja. Namun, sebelum Filbert sempat duduk, dia malah dihentikan oleh Valentino. "Jangan buru-buru. Minum bir itu harus berterusan baru seru. Tadi kita minum sampai mana?" Seulas senyuman tersungging di bibir Valentino. Valentino tahu apa rencana Filbert. Karena Filbert ingin melihat Valentino mempermalukan dirinya sendiri, maka Valentino akan melakukan hal yang sama kepada Filbert. "Tadi, sampai gelas ketiga," jawab Filbert dengan tercengang. "Oke, selanjutnya adalah gelas keempat." Valentino tersenyum sambil menuang gelasnya sampai penuh. Klik! Tanpa menunggu tanggapan orang lain, Valentino membuka 2 botol sekaligus dengan sangat terampil, kemudian mulai menuang gelas semua orang sampai penuh. Dalam sekejap, gelas semua orang sudah terisi penuh. Beberapa pemuda tercengang menatap gelas mereka. Mereka pun menelan ludah. Sialan, Lano ternyata hebat sekali. Dia sudah minum 3 gelas bir sebanyak 250 ml dengan kadar alkohol sebesar 62%, tapi wajahnya tidak merah sedikit pun dan dia belum mabuk. Apa dia mengira ini air putih? "Ada apa? Apa kalian tidak mau menunjukkan rasa hormat kepadaku? Atau kalian masih tidak senang dengan kejadian sebelumnya?" Setelah beberapa saat, Valentino berkata dengan penuh hati, "Aku harus menasihati kalian. Pria itu harus berlapang dada, tidak boleh berkecil hati." Saat Filbert dan yang lainnya mendengar kata-kata Valentino, mereka merasa familiar. Semakin memikirkannya, mereka merasa semakin kesal. Bukankah mereka mengucapkan kata-kata itu saat mereka membujuk Valentino minum bir tadi? Tidak disangka, baru saja beberapa menit berlalu, Valentino sudah menyerang balik mereka dengan kata-kata yang sama. "Baiklah, ayo minum." Filbert berdiri lagi, lalu dia mengangkat gelasnya. Filbert tidak pernah kalah minum dari siapapun. Dia bahkan tidak takut saat bersaing dengan Kristo. Valentino tersenyum. Setelah semua gelas mereka saling berdenting, Valentino langsung meneguk habis birnya. Filbert mendengus, kemudian juga meminumnya sampai habis. Pemuda-pemuda lainnya bimbang sejenak, tapi akhirnya mereka menebalkan muka mereka dan ikut minum. Akan tetapi, mereka meneguk bir mereka dengan sangat lambat. Jelas sekali kalau mereka sudah tidak tahan. Namun, pada akhirnya mereka tetap menghabiskan bir mereka. 2 dari mereka hampir muntah, tapi berhasil menahannya. Mereka berpikir, meskipun mereka ingin muntah, mereka tidak boleh muntah di sini. Nanti mereka akan mencari alasan untuk keluar dan muntah di kamar mandi. Mereka tidak mau mempermalukan diri di hadapan Valentino. Akan tetapi, sebelum mereka bisa duduk, Valentino lagi-lagi berkata, "Minum bir itu harus sampai puas. Yang tidak minum berarti tidak menunjukkan rasa hormat. Tadi gelas keempat kan? Selanjutnya gelas kelima." Wajah Valentino tetap tidak berubah. Dia menuang bir ke gelasnya sambil tersenyum. "Ag!" Kata-kata Valentino mencengangkan semua orang yang berada di ruang VIP. Dalam sekejap, suasana menjadi hening. Sialan, mereka sudah tahu kalau Valentino jago minum. Namun, dia tidak mungkin sejago ini, kan? Bir yang mereka minum adalah bir dengan kadar alkohol sebesar 62%.
Minum 4 gelas berturut-turut berarti mereka sudah minum sebanyak setengah liter bir. Filbert sendiri pun bahkan tercengang, apalagi orang lain. Aku tidak. Seorang pemuda hendak mengatakan sesuatu, tapi Filbert langsung melototinya. Mereka tidak boleh mempermalukan diri sendiri di hadapan Valentino. Walaupun lambung mereka akan berdarah, hari ini mereka tetap harus minum. Dasar sekumpulan orang tidak berguna. Filbert tidak percaya kalau Lano kebal terhadap alkohol. Filbert juga sudah sedikit mabuk saat dia berteriak. Minum! Hari ini yang tidak minum berarti dia sampah. Lalu, dia menuang bir ke gelasnya. Pemuda-pemuda lainnya hanya bisa memaksakan diri mereka untuk menuang bir. Namun, ada satu pemuda saat dia menuang sampai setengah, dia tiba-tiba meletakkan botol bir, kemudian berlari ke toilet di dalam ruang VIP. Setelah itu, terdengar suara muntah dari dalam toilet. Dia muntah berarti dia sudah menyerah. Raut wajah Filbert terlihat sedikit masam, tapi dia tetap berkata, "Bersulang!" Setelah mengatakan itu, Filbert juga meminum gelas kelima dalam satu tegukan. Valentino dan yang lainnya juga minum. Akan tetapi, sebelum sempat meletakkan gelas, 2 pemuda lagi berlari menuju ke toilet. Bahkan ada satu pemuda yang langsung pingsan di tempat, sepertinya dia sudah mabuk total. Dalam sekejap tinggal Filbert, Valentino, dan 3 pemuda lainnya. Awalnya ada 10 orang. Setelah beberapa gelas, sekarang tinggal setengah. Astaga! Hebat sekali! Wanita berambut panjang itu menatap Valentino dengan mata berbinar-binar. Iya, Kak Jocelyn. Lano jago minum sekali. Keren! Dalam hati, Jocelyn juga merasa terkejut. Namun, dia hanya menganggukkan kepalanya. Dia sendiri juga tidak menyangka ternyata Valentino sejago ini. Tiba-tiba, Valentino berkata, "Itu!" Filbert dan 3 pemuda lainnya langsung panik. Mereka merasa sedikit cemas. Mereka berempat berpikir, jangan-jangan Lano mau. Valentino benar-benar tidak mengecewakan mereka. Setelah gelas kelima, berikutnya adalah gelas ke-6. Ucap Valentino sambil menuang bir lagi. Ketika bau alkohol yang kuat menyebar, 2 dari ketiga pemuda langsung memucat saat mencium baunya. Kemudian, mereka menahan keinginan muntah mereka. Namun pada akhirnya, mereka gagal menahannya. Bab 1069, Sempurna. "Weh!" Kedua pemuda itu menyerah dan segera berlari ke arah kamar mandi. Bagaimanapun, meminum 5 gelas penuh arak putih itu setara dengan 500 ml lebih. Kalau terus-terusan minum arak putih yang kadar alkoholnya sangat tinggi, tentu saja sangat memabukkan. Mereka berenam pun saling berdesakan di dalam kamar mandi ruangan pribadi itu. Awalnya mereka kira mereka bisa membuat Valentino mabuk, tapi saat ini dia malah berdiri dengan tenang di sana dan terlihat baik-baik saja. Pemuda yang terakhir itu, entah bagaimana, malah terduduk di atas lantai sambil menggerutu dengan mabuk. Kini yang masih ada di meja hanya tersisa Valentino dan Filbert. "Bukannya kalian bilang malam ini tidak ada urusan? Ayo lanjut!" Valentino tersenyum penuh arti sambil memandang Filbert. Senyuman Filbert sudah lenyap. Karena efek alkohol, dia juga sudah tidak menutupi kekesalannya terhadap Valentino. Tentu saja dia tidak akan pura-pura tersenyum lagi. "Oke, gelas ke-6. Ayo!" Filbert menggertakkan giginya lalu mengangkat gelas ke-6 dan menenggaknya hingga habis. Kali ini, ketika Filbert meneguk arak putihnya, dia memerlukan waktu yang lebih lama. Sangat jelas kalau dia juga sudah berada pada batasnya. Meski tubuhnya sanggup menerimanya, tenggorokannya belum tentu sanggup menerima ketajaman alkohol itu. "Hak!" Filbert menurunkan gelasnya dengan pelan, tapi karena tangannya sedikit gemetaran, gelasnya menimbulkan suara keras ketika menghantam meja. Jocelyn dan beberapa wanita lainnya memandang Valentino dan Filbert dengan mata terbelalak. Awalnya, minum arak hanya untuk menunjukkan keberanian dan gengsi. Kini,
Bukan hanya keberanian mereka yang diuji, tetapi ketajaman alkohol dari arak putih sungguh sulit ditelan. Para pemuda yang pergi ke kamar mandi itu sudah selesai muntah, tapi tidak ada yang berani kembali. Ma, mantap, ucap Filbert sembari menggertakkan gigi. Mantap. Kalau begitu ayo lanjut. Gelas ke-7. Selesai bicara, Valentino segera menuang arak hingga penuh. Kali ini, bahkan Filbert sendiri pun menarik napas dalam. 7 gelas, sudah 7 gelas. Dia sudah minum arak putih lebih dari setengah liter tanpa henti. Bahkan Filbert yang terkenal toleransi alkoholnya sangat tinggi itu pun sudah sulit berdiri tegak. Sedangkan Valentino malah masih mau minum. Kenapa? Tuan muda Filbert sudah mau menyerah. Valentino tersenyum penuh arti. Tidak usah sok. Aku tidak pernah takut pada siapapun dalam urusan alkohol. Filbert membelalakan matanya, tangannya juga gemetaran. Dia menuang gelasnya sendiri lalu meneguknya sampai habis dengan terpaksa. Valentino tersenyum dingin dan meminum araknya hingga habis. Mau main, kan? Aku akan menemanimu. Gelas ke-8. Valentino kembali menuangkan araknya. Situasi di dalam ruangan pribadi seketika senyap. Raut wajah Filbert sudah sangat masam. Dia sedang memandang Valentino dengan tatapan tidak percaya. Mulut Jesslyn dan beberapa wanita lainnya ternganga lebar. Mereka juga sangat kaget. Valentino bukan bisa minum, tapi sangat bisa minum. Valentino masih manusia, kan? Meski itu adalah 8 gelas air putih sekalipun, juga akan kesulitan untuk terus meminumnya, kan? Kamu! Filbert menggertakkan giginya. Kedua tangannya sedang menopang tubuhnya sambil terengah-engah. Lambungnya sudah terombang-ambing. Kalau bukan karena dia sedang memaksakan diri, mungkin dia sudah muntah dari tadi. Kalau tidak sanggup, jangan dipaksakan lagi. Ucap Valentino sambil tersenyum. Aku bisa. Filbert menarik napas dalam, lalu kembali mengangkat gelasnya. Dia memejamkan kedua matanya sambil menahan napas, lalu menenggaknya hingga habis. Bagus. Valentino juga menghabiskan araknya, lalu berkata sambil bertepuk tangan. Gelas ke-9. Astaga. Valentino sudah gila, ya? Dia itu manusia normal atau bukan? Aku tidak pernah lihat ada orang sejago ini. 8 gelas sudah hampir 1 liter, kan? Gila! Dia hebat sekali. Coba kalian lihat, Filbert sudah tidak sanggup lagi. Beberapa wanita di belakang Jesslyn tampak sangat kagum. Mereka juga tanpa sadar terus membahas hal ini. Tiba-tiba, Filbert terduduk di atas kursi. Dia sungguh sudah tidak tahan lagi. Kak, katakan padaku. Setelah minum gelas ke-9, masih ada berapa gelas lagi? Filbert membelalakan matanya sambil menatap Valentino. Mau tahu? Minum dulu baru kita bicarakan. Valentino tersenyum sinis, lalu berkata, Aku minum dulu. Kamu terserah saja. Geluk, geluk, geluk. Valentino meneguk gelas ke-9 tanpa henti. Hak! Valentino pun meletakkan gelasnya. Raut wajahnya masih tetap terlihat biasa saja. Valentino mengambil tisu yang ada di samping untuk mengelap mulutnya. Setelah itu dia membuangnya ke tong sampah di sebelah kakinya. Kak, kamu! Filbert menolak kalah. Dia mencubit hidungnya sambil meneguk arak tersebut hingga habis. Wek! Segera, Filbert muntah sambil bertumpu pada kursi. Beberapa wanita itu pun bergegas menyingkir. Cepat katakan. Setelah gelas ke-9 masih ada tidak? Sesudah muntah, Filbert memaksa dirinya untuk menengadah. Tentu saja. Masih ada gelas 10, gelas ke-100, gelas ke-1000 dan seterusnya. Jawab Valentino sambil tersenyum tipis. Huek,
Filbert kembali muntah-muntah. Setelah beberapa saat, dia baru mengangkat tangannya yang gemetaran dan berkata, "Kak, kamu hebat sekali. Aku tidak mau minum lagi." Kali ini adalah pertama kalinya Filbert mengaku kalah dalam minum alkohol. Hal ini membuat para wanita sangat kaget. Biasanya saat pergi bersama Filbert, dialah yang minum paling banyak, tapi tidak pernah mabuk. Hari ini malah dibuat mabuk oleh Valentino, sementara Valentino tampak biasa saja. Filbert juga merasa kesal. Dia mana tahu kalau Valentino ternyata sangat kuat minum? Kalau bukan karena terpaksa, dengan sifatnya yang angkuh, dia tidak akan mengaku kalah terhadap Valentino. Namun, kalau dia tidak mengaku kalah sekarang dan terus minum, mungkin dia akan sekarat di sini. "Oke, karena kamu tidak mau minum lagi, aku yang minum gelas ke-10 ini." Valentino tersenyum sambil menuangkan arak untuk dirinya sendiri kemudian segera menghabiskannya. Setelah itu, dia mengambil 2 lembar tisu untuk membersihkan mulutnya, lalu membuangnya ke tong sampah. Gelas ke-10 ini membuat orang-orang tertegun. Filbert merasa agak lega, untungnya dia tidak memaksakan diri untuk terus minum dengan Valentino. Kalau tidak, lambungnya akan berdarah gara-gara ini. Aku mau pergi ke kamar mandi dulu. Kalian bersenang-senanglah, nanti aku akan kembali untuk membayar tagihannya." Selesai berkata, Jesslyn memberi isyarat kepada Valentino kemudian berjalan keluar. Kamar mandi di ruangan pribadi sudah dipenuhi oleh beberapa pemuda itu. Valentino juga ikut bangkit dan mengikuti Jesslyn keluar. "Kamu baik-baik saja, kan? Kamu sedang pura-pura, ya? Cepat pergi ke kamar mandi untuk muntah dulu. Muntahkan alkoholnya agar lebih nyaman. Kalau alkoholnya terus di lambungmu, rasanya akan semakin tidak enak." Ucap Jesslyn dengan cemas sambil menarik Valentino ke kamar mandi. Bab 1070, suasana yang menggoda. "Tidak apa-apa, hanya beberapa gelas saja, kok." Setelah itu Valentino menghidupkan sebatang rokok dan mengisapnya dengan pelan. Namun, Jesslyn sama sekali tidak mendengarnya dan terus menarik Valentino ke kamar mandi. Konyol. Minum 10 gelas arak putih dengan kadar alkohol 62% yang hampir 1 liter. Sehebat apapun dia, dengan alkohol sebanyak ini, lambungnya pasti akan terluka. "Sudahlah, aku tahu pria sangat angkuh. Kamu tak perlu pura-pura di hadapanku. Cepat muntah. Aku akan menunggumu di sini." Jesslyn menarik Valentino ke kamar mandi lalu segera membuka pintu dan menunjuk kamar mandi pria. "Tidak, aku sungguh baik-baik saja." Valentino menggaruk kepala, kemudian membuka keran air untuk mencuci tangan. "Mana mungkin kamu baik-baik saja? Arak putih yang kamu minum sudah hampir 1 liter. Ucap Jesslyn dengan mata terbelalak. Valentino tiba-tiba tidak bisa menahan tawanya. Dia mengibaskan tangannya, lalu berkata, "Aku tidak minum sebanyak itu. Kamu masih bilang baik-baik saja. Aku melihat dengan mata kepala sendiri kalau kamu minum banyak." Jesslyn mengernyit. Dia merasa Valentino pasti sudah mabuk, sampai-sampai lupa dia sudah minum seberapa banyak. "Sungguh. Kemarilah, aku akan memberitahumu." Valentino melirik ke dalam kamar mandi, kemudian mengisyaratkan Jesslyn mendekat. Jesslyn tertegun. Karena sangat penasaran, dia mendekatkan telinganya ke bibir Valentino. Sedangkan kini, Valentino sontak tertegun ketika melihat samping wajah Jesslyn. Meski Valentino memiliki toleransi yang tinggi terhadap alkohol dan memiliki kendali yang tinggi, dia sudah minum banyak arak putih, jadi tak mungkin seperti tidak ada yang terjadi. Jadi pada saat ini, pikirannya tidak sejernih biasanya. Pipi Jesslyn yang putih dan lembut itu ada di hadapan Valentino dan seketika membuat gairahnya bergejolak. Aroma wangi khas wanita pun tercium. Ditambah lagi dengan pipi putih Jesslyn yang dihiasi beberapa helai rambut, sontak membangkitkan iblis di dalam tubuh pria. "Kamu..." Valentino memerhatikan pipi Jesslyn dan lehernya yang putih mulus itu, kemudian menelan ludah dengan keras beberapa kali. Pemandangan ini sungguh menggoda. "Ada apa?"
Jesslyn tanpa sadar menoleh, lalu saling bertatapan dengan Valentino. Pada saat ini, di antara kedua wajah orang itu hanya terpaut jarak belasan sentimeter. Bahkan napas mereka telah mengenai wajah satu sama lain. Mereka berdua seketika tertegun. Meski Jesslyn tidak minum alkohol, begitu menatap sorot mata Valentino yang sangat dalam, dia tanpa sadar terjebak di dalam. Walaupun perawakan Valentino tampak biasa saja sekarang, kedua matanya yang sangat dalam itu menggerakkan hati Jesslyn. Sorot matanya sangat dalam, bagaikan ada ribuan emosi tersirat di dalamnya. Valentino jelas-jelas adalah pemuda berusia 20 tahun, tapi kedua matanya membuat Jesslyn merasa Valentino telah mengalami berbagai hal. Seorang pemuda berusia 20 tahun bagaimana mungkin bisa memiliki sorot mata seperti ini? Akan tetapi, harus diakui kalau matanya sungguh menggoda. Entah apa yang dipikirkan Jesslyn, pikirannya tiba-tiba kosong. Dia juga tanpa sadar memejamkan mata, lalu mulai mendekatkan wajahnya. Pikiran Valentino juga mendadak kosong, seolah-olah hanya tersisa mereka berdua di dunia ini. Segala tindakan yang dilakukan kedua orang ini sebenarnya tidak dipikirkan, melainkan reaksi alami dari tubuh. Sepasang pria dan wanita di ruangan tertutup akan membuat suasana menjadi canggung. Hormon keduanya meningkat pesat. Dalam sekejap, suasana di sana menjadi sangat mesra. Wajah kedua orang itu mendekat, semakin mendekat. Pada akhirnya wajah kedua orang itu bersentuhan. Jesslyn sangat kaget bagaikan baru tersetrum listrik. Akan tetapi, Jesslyn hanya tersadar sesaat, begitu bibirnya bersentuhan dengan bibir Valentino, dia sontak melupakan semuanya. Efek alkohol di dalam tubuh Valentino membuatnya mengulurkan tangan dan menyentuh stoking di paha Jesslyn. Kualitas stoking itu sangat bagus dan enak disentuh, bagaikan kulit bayi yang sangat mulus. Bibir kedua orang itu bersentuhan dan akhirnya bersatu. Sedangkan pada saat ini, tangan kiri Valentino tiba-tiba terasa sakit dan membuatnya menarik napas dalam, lalu membuatnya mundur 2 langkah sambil mengibaskan tangannya. Rokok yang sudah habis terbakar itu dibuang Valentino ke lantai begitu saja. Tangan Valentino yang terbakar karena rokok tadi, kini sudah membengkak dan berair. Namun, rasa sakit itu telah menyadarkan Valentino dan membuatnya membeku di tempat. Jesslyn juga tersadar dari kejadian itu, wajahnya seketika memerah bahkan telinganya juga memerah. Dia tidak tahu apa yang telah dia perbuat, kini dia merasa tindakannya sangat konyol. Bisa-bisanya dia berciuman dengan seorang pria, bahkan membiarkan pria itu menyentuh tubuhnya. Jesslyn bahkan tidak berani membayangkan hal ini. Namun, dia juga tidak tahu apa yang dia lakukan tadi. Kedua mata Valentino seolah-olah memiliki daya tarik yang sangat kuat dan membuat Jesslyn kehilangan akal sehat. Maaf. Valentino menunduk, telinganya semakin memerah. Hah? Raut wajah Jesslyn juga memerah dan tampak canggung. Dia sudah hidup selama 20 tahun, tapi tidak pernah mengalami hal seperti ini jadi sampai sekarang dia masih kebingungan. Pikiran Jesslyn terus memikirkan kalimat ini, ciuman pertamaku hilang begitu saja? Aku sudah membayangkan banyak adegan ciuman pertamaku, tapi sekarang lenyap begitu saja? Jesslyn membelalakan matanya sembari berpikir dalam hati dengan kebingungan. Jesslyn pernah membayangkan adegan ciuman pertamanya berkali-kali. Dia ingin ciuman pertamanya di malam yang romantis dan ditemani oleh kembang api. Kemudian, dia akan menyerahkan dirinya kepada pujaan hatinya. Akan tetapi, dia tidak menyangka ciuman pertamanya akan terjadi di dalam kamar mandi dan direbut oleh Valentino. Hal seperti ini tidak bisa diminta ganti rugi. Tidak mungkin dia mencium Valentino lagi sebagai ganti ruginya, kan? Kamu! Jesslyn menunjuk Valentino. Suasana hatinya diliputi rasa malu dan amarah. Jesslyn ingin marah, tapi dia juga tahu kalau hal ini juga ada kaitan dengannya. Apalagi Valentino sedang mabuk, tentu saja akal sehatnya sedang tidak berjalan. Akan tetapi Jesslyn sadar, jadi sebenarnya ini termasuk kesalahannya sendiri. Begitu terpikir akan hal itu, Jesslyn ingin marah, tapi dia tidak tahu harus bagaimana.
Sedangkan Valentino, dia malah merasa bersalah. Ada seorang istri yang sedang menunggunya di rumah, ditambah lagi istrinya sudah mau melahirkan. Kenapa dia malah bermesraan dengan wanita lain di luar? Permintaan maaf dari Valentino itu sebenarnya untuk Jesslyn dan juga Angel. Maaf, tadi aku. Valentino menepuk jidatnya, lalu berkata dengan malu.